Sama-sama. Makasih banyak ya Bu ya, kami merepotkan Ibu nih. Oh enggak, santai aja. Ya, makasih banyak Bu Irma karena dengan hubungan antara Bu Irma dan Ibu Yusniar, jadi bisa ada kuliah yang diisi oleh dosen tamu begitu. Oleh Ibu Yusniar. Makasih pula kepada Bu Diana yang sudah hadir di kuliah ini dan Gebri sebagai mahasiswa di kuliah teknik sampling. Nah, jadi kuliah teknik sampling ini sebesar 2 SKS. Ya, jadi dan ada 2 pengajar Bu, jadi akan dibagi begitu Bu. Jadi sebelum UTS, jadi setengah semester yang pertama dengan saya, kemudian setengah semester yang berikutnya dengan Ibu Diana. Nah, pada sesi kali ini kami sangat berterima kasih sekali Ibu Yusniar bersedia memberikan materi paparan mengenai teknik sampling pada pekan ke-5 ini. 5 atau 6 ya? 6. 5 ya sekarang. Kelima. Kelima. Iya. 5 dan top materinya adalah teknik sampling acak sederhana yang terstratifikasi begitu. Dan terima kasih pula materi kemarin sudah diberikan, saya lihat sangat kompleks dan banyak contoh kasusnya begitu ya. Makasih banyak, sepertinya nanti bakal menarik sekali. Kita biasanya mulai pukul 10.20 Ibu sampai pukul 12 itu waktu untuk 2 SKS. Namun sebetulnya kalau sesi sinkron ini tidak harus penuh full 2 SKS seperti itu Bu. Jadi karena kita akan bagi di RPS-nya itu akan ada yang namanya sesi sinkron dan sesi asinkron. Jadi bisa jadi nanti misalkan kurang dari 2 SKS tidak masalah seperti itu Ibu. Dan nanti sisanya sesi asinkron berarti nanti dari mahasiswa maupun dosennya tidak harus bertemu secara langsung dan bisa dilaksanakan dalam waktu 1 minggu begitu. Baik, mungkin begitu kira-kira pengantarnya. Apakah ada tambahan dari Bu Irma atau Bu Diana sebelum dimulai? Silakan Bu. Sudah terwakili Pak Sigit, biar tidak memotong waktu yang banyak. Langsung ya, oke, terima kasih banyak. Ini juga sudah hadir Bu Farida. Assalamualaikum Bu, terima kasih atas kehadirannya. Baik, mungkin saya langsung berikan kesempatan kepada Ibu Yusniar ya untuk bisa menyampaikan materinya. Dipersilakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ini ya. Salam sejahtera kita semua. Ya, kepada seluruh ini ada mahasiswanya Mbak Gebri ya, Mbak Gebri Lantai Lembang. Kemudian juga ada teman-teman juga yang dari ITK gitu. Senang sekali saya pertama-tama mengucapkan terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan untuk bisa menyampaikan materi. Saya ini mungkin sudah agak-agak karatan gitu ya, karena sudah meninggalkan bangku kuliah S1 lama sekali, tetapi dalam apa yang saya dapat di dalam bangku kuliah ketika S1 terkait juga dengan berbagai metode statistik, salah satunya dalam saya teknik sampling, itu ada yang kami terapkan juga gitu dalam pekerjaan. Jadi mungkin secara teoritis itu yang lebih ahli adalah ITK ya, teman-teman dari ITK gitu. Jadi saya akan mencoba menyampaikan dan memberikan sedikit beberapa contoh yang terkait dengan penerapan dari mata kuliah yang akan kita pelajari bersama. Dan barangkali nanti kalaupun ada hal-hal yang lebih teoritis, misalnya pun mau ditambahkan dari teman-teman dosen, saya persilakan gitu ya. Jadi ini saya rasa santai saja, kita ngobrol-ngobrol bersama gitu ya. Izin untuk men-sharekan ini ya. Baik Bu, silakan Bu. Sudah terlihat? Sudah proses Bu. Baik Bu, sudah terlihat. Oke, sebentar. Baik, sekedar informasi ini kantor BPS, barangkali nanti ada yang berkesempatan untuk mampir ke Samarinda, kami persilahkan ya. Yang pertama mungkin
yang ingin saya sampaikan terkait dengan konsep dasar dari teknik sampling itu. Bentar ya, saya kayaknya agak kurang familiar dengan ini sebentar. Biasanya pakai Zoom ya Bu ya? Iya pakai Zoom makanya jadi agak bingung soalnya. Rumit kali mah. Iya, Beda sama Zoom. Oke. Sudah terlihat ya? Sudah Bu, sudah terlihat. Oke. Cuma paparannya, oke. Dari Nah, mungkin saya berangkat dari sini ya, dari populasi, apa itu yang dimaksud populasi. Sebetulnya di kenapa? Ibu, jadi mungkin presentnya entire screen Bu, tadi sepertinya Ibu Sebentar. Ya, ada 3 pilihan, ya yang entire screen. Ya, atau window juga boleh sebetulnya, tapi biasanya nanti akan perlu switch untuk ke window yang lain. Oke. Terlihat sekarang? Ya, sudah. Sebentar. Gawat ini. Sebentar. Oke, sudah belum ya? Mungkin proses. Sebentar. Duh, mohon maaf ya, sebentar ya. Tidak apa-apa. Sekarang terlihat? Iya Bu, sudah terlihat. Ya. Sudah terlihat ya, oke. Ini saya terbiasa ada yang membantu operasikan, jadi ketahuan. Oke. Nah, jadi berangkat dari sini ya. Ini pertemuan kelima. Tadi seperti disampaikan oleh Pak Sigit, sebetulnya sudah masuk ke dalam teknik sampling acak terstratifikasi gitu ya. Tetapi saya akan coba mengulas dulu gitu ya. Dari awal sedikit merefresh saja supaya nanti juga ada barangkali mengkait dengan nanti yang akan terakhir saya sampaikan. Nah, jadi kalau dari populasi seperti yang sudah dipelajari barangkali di awal, definisinya agregasi dari seluruh elemen yang perlu ditentukan berikut isi, unit, cakupan, dan waktu. Contohnya misalnya ini semua mahasiswa ITK tahun ajaran 2020-2021. Kemudian bisa juga misalnya populasi itu ya, kalau BPS itu kan biasanya melakukan sensus ya, ada kegiatan sensus itu adalah pengumpulan data gitu, pengumpulan data seluruh populasi. Ada 3 jenis sensus, jadi sensus penduduk yang untuk tahun yang berakhiran 0, kemudian juga ada sensus pertanian untuk tahun-tahun yang berakhiran 3, dan sensus ekonomi untuk tahun-tahun yang berakhiran 6 gitu. Nah, jadi populasinya pun berbeda untuk masing-masing sensus ini. Kalau sensus penduduk itu namanya sensus penduduk ya, tentunya adalah seluruh penduduk yang ada di Indonesia gitu ya, seluruh penduduk Indonesia. Dan termasuk sih sebetulnya juga penduduk yang ada misalnya di kedutaan yang ada di luar negeri gitu. Jadi sensus penduduk, populasinya adalah penduduk. Kemudian ada juga yang namanya sensus pertanian, itu yang didata adalah seluruh rumah tangga atau usaha di sektor pertanian. Jadi itu populasinya. Jadi semuanya tidak ada yang tidak ada terkecuali gitu ya. Pokoknya yang terkait dengan pertanian itu termasuk ke dalam populasi. Kemudian ada sensus ekonomi yang berakhiran 6 tadi. Kita mendata seluruh usaha yang bergerak di berbagai kategori atau di berbagai lapangan usaha kecuali pertanian. Jadi ini sebagai gambaran yang dimaksud dengan populasi itu apa. Kemudian kalau berdasarkan jenisnya, kalau kita rinci jenisnya, populasi itu ada populasi yang terbatas,
kemudian tidak terbatas, dan populasi kontinu yang tidak bisa diidentifikasi atau dibedakan dengan mudah dan alami, contohnya populasi di air danau. Kemudian kita coba untuk melihat ke konsep dasar gitu ya. Kalau populasi target itu merupakan subpopulasi dari elemen yang ada pada populasi yang berbagai indikatornya akan dicari. Misalnya tadi yang saya sampaikan, kalau misalnya kita ada sensus penduduk gitu ya, populasinya adalah penduduk, tetapi ketika kita ingin membahas atau ingin meneliti tentang misalnya kondisi pendidikan, yang kita sasar adalah misalnya usia sekolah. Jadi populasinya adalah seluruh penduduk yang usia sekolah. Nah, usia sekolah itu bisa misalnya di usia SD, SMP, dan SMA misalnya seperti itu kan. Jadi 7 sampai 12 misalnya kalau memang kita melihat untuk penduduk usia atau penduduk tentang pendidikan SD saja. Kemudian karakteristik adalah ciri-ciri, sifat, atau hal-hal yang dimiliki elemen seperti penghasilan, pengeluaran, biaya, jumlah anggota rumah tangga. Kemudian elemen, jadi elemen ini adalah unit yang digunakan untuk mendapatkan informasi, misalnya individu, rumah tangga, atau perusahaan, dan sebagainya. Dan unit observasi adalah unit di mana informasinya diperoleh baik secara langsung maupun melalui responden tertentu. Kemudian setelah populasi, kita ada namanya istilah disebut dengan unit sampling. Jadi unit sampling ini adalah unit yang dijadikan sebagai dasar penarikan sampel, baik berupa elemen maupun kumpulan elemen atau klaster. Ini ada contohnya, misalnya unit sampling elemen itu adalah rumah tangga gitu ya, unit yang terkecil. Atau ada juga disebut unit sampling cluster ini sebagai contoh adalah kumpulan rumah tangga pada wilayah tertentu seperti blok sensus, RT RW, bahkan desa. Mungkin nanti pada contoh di bagian akhir ini akan lebih jelas tergambarkan gitu apa itu unit elemen atau unit cluster ya, unit sampling clusternya. Kemudian ada terminologi unit analisis. Unit analisis ini unit yang digunakan pada tahap tabulasi data, bisa berupa elemen atau kumpulan elemen, dan unit analisis tidak selalu sama dengan unit observasi gitu. Kemudian ini ada contohnya, misal unit observasi adalah rumah tangga, sedangkan unit analisisnya itu bisa rumah tangga itu sendiri atau anggota rumah tangga. Jadi sebagai contoh, kalau barangkali nanti juga ini lagi ya, dijelaskan lagi di belakang. Kalau misalnya kayak di BPS itu kan ada namanya kegiatan survei sosial ekonomi nasional. Jadi kalau misalnya teman-teman semua ada deh pernah dengar angka kemiskinan gitu ya, itu diperoleh dari kegiatan survei sosial ekonomi nasional. Nah, unit observasinya itu adalah rumah tangga gitu. Jadi kita mengambil sampelnya adalah rumah tangga, tetapi nanti dikeluarkan tuh angka misalnya pengeluaran atau konsumsi per kapita. Jadi yang menjadi unit analisisnya adalah individu gitu ya, anggota rumah tangga. Jadi berapa penduduk ini, seorang penduduk kira-kira melakukan konsumsi setahunnya itu berapa gitu kan. Jadi agak sedikit bisa berbeda antara unit observasi dan unit analisis. Kemudian untuk ada kerangka sampel namanya. Ini adalah daftar semua unit yang akan dijadikan sampling unit. Jadi kerangka sampel ini digunakan sebagai dasar penarikan sampel dan harus memenuhi persyaratan kerangka sampel yang dibentuk dari master file gitu ya. Kemudian juga di dalam melakukan survei kita ada survei period gitu ya. Kita perlu mempertimbangkan biasanya menentukan periode surveinya kapan gitu ya. Misalnya kayak kalau kegiatan kami itu kayak Susenas gitu ya, survei sosial ekonomi nasional yang dilakukan secara rutin dalam 2 kali dalam setahun, itu di periode misalnya selama Februari dan juga di Agustus, di September. Nah, ini periode survei ini adalah tentang waktu gitu ya, yang dilakukan, rentang waktu yang ditetapkan
untuk melakukan pengumpulan data. Kemudian ada juga disebut referensi period gitu ya, reference period. Jadi periode referensi ini adalah referensi waktu gitu ya yang ditanyakan. Misalnya sebagai contoh, kalau misalnya di dalam survei sosial ekonomi nasional ketika nanyakan pengeluaran itu, misalnya untuk untuk makanan kita nanyanya pengeluaran itu tidak saja untuk makanan tetapi juga non makanan gitu ya. Nah, untuk makanan itu biasanya ada referensi waktunya gitu. Referensi waktunya seminggu yang lalu gitu ya. Jadi apa-apa saja rumah tangga membelanjakan atau membeli atau mengeluarkan uang gitu ya untuk membeli produk makanan gitu ya selama seminggu yang lalu. Tapi kalau misalnya untuk non makanan, misalnya rentang waktunya referensi waktunya lebih panjang gitu ya, karena mungkin kalau non makanan kan relatif jarang dilakukan intensitasnya, kemudian juga sehingga lebih mudah diingat gitu. Jadi periodenya itu adalah sebulan yang lalu biasanya gitu ditanyakan. Jadi referensi waktu ini adalah periode waktu gitu ya, di mana informasi itu harus rujukannya gitu ya, rujukannya sudah jelas waktunya. Kenapa ini menjadi penting? Ketika nanti melakukan interpretasi, kita sudah paham gitu ya, misalnya ada kenaikan atau penurunan misalnya, oh nanti kita bisa melihat lagi ada kejadian apa misalnya di referensi waktu tertentu. Jadi supaya ketika melakukan analisis itu terjelaskan gitu ya, kita sudah punya patokan waktu tertentu gitu ya ketika akan melakukan analisis dari pengumpulan data tersebut. Kemudian terkait dengan sampling ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Jadi yang pertama desain probability sampling baru dapat diaplikasikan bila tersedia kerangka sampel sesuai metode sampling yang ditetapkan. Jadi ini desain probability sampling ya, karena kita harus punya kerangka sampelnya dulu gitu. Nah, barangkali adik-adik semua, teman-teman mungkin sudah mendengar kalau sekarang ini adalah selain juga data-data yang dikumpulkan secara langsung ke lapangan secara survei gitu kan, itu ada juga data-data yang misalnya kita karena ini era ini ya sudah masuk ke dalam teknologi, pemanfaatan teknologi yang sangat tinggi, kemudian semuanya IoT ya, Internet of Things gitu ya, Internet of Things. Jadi ada juga data-data yang kita kumpulkan dari misalnya big data gitu ya, kita sebutnya big data yang berserakan di internet itu. Nah, untuk melakukan inferensi atau misalnya pengambilan kesimpulan untuk menghitung, mengestimasi itu agak sulit ya, mungkin tidak dapat diaplikasikan gitu ya, karena tidak ada kerangka sampel ya kalau misalnya data-data seperti itu big data. Kemudian ada prasyarat lain yang harus diperhatikan. Metode sampling yang dipilih harus dapat diaplikasikan di lapangan, ditinjau dari segi unit sampling dan biayanya. Gitu. Kemudian yang ketiga, metode yang telah ditentukan harus benar-benar diikuti dan tidak boleh diubah. Karena ketika kita sudah menentukan desain sampling, itu sudah ada penimbang yang akan diukur gitu ya, sudah ada penimbang yang akan nanti dijadikan bahan untuk melakukan estimasi bahwa sampel itu dapat menggambarkan karakteristik populasi itu. Jadi kalau misalnya ada perubahan-perubahan di tengah jalan itu kita akan sulit gitu ya ketika kita akan melakukan estimasi dari data yang dihasilkan dari sampel yang telah kita desain. Nah ini mungkin sebagai gambaran gitu ya atau sebagai ilustrasi contoh kasus suatu survei dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui rata-rata pengeluaran sebulan mahasiswa STIS tahun 2012. Jadi ini ingin mengetahui rata-rata pengeluaran sebulan mahasiswa STIS tahun 2012. Definisikan apa yang menjadi populasi target, kerangka sampel, unit sampling, unit observasi, karakteristik yang diteliti, nilai karakteristik yang diestimasi, serta unit analisisnya.
Nah, jadi ini populasinya adalah semua mahasiswa STIS tahun 2012. Jadi ini kita ingin tahu rata-rata pengeluaran sebulan mahasiswa STIS tahun 2012. Jadi populasinya adalah semua mahasiswa STIS tahun 2012. Kemudian populasi targetnya adalah semua mahasiswa STIS tahun 2012. Nah, ini kebetulan sama gitu ya, sama antara populasi dan populasi target. Kemudian kerangka sampelnya, daftar mahasiswa STIS tahun 2012. Jadi seluruh catatan administrasi gitu ya, siapa-siapa saja mahasiswa yang ada di STIS tahun 2012 itu kita jadikan sebagai kerangka sampel, dan dari situlah kita bisa mendapatkan informasi gitu ya, ada berapa mahasiswa STIS tahun 2012, dan misalnya mungkin karakteristik juga ada di dalam kerangka, di dalam daftar tersebut gitu ya, karakteristik apakah laki-laki, perempuan, kemudian tanggal lahirnya dan segala macam. Nah, ini nanti kan menjadi dasar variabel-variabel yang atau karakteristik yang melekat ke dalam unit observasi atau unit observasi yang akan kita sampel itu. Ini yang akan menjadi barangkali dasar nanti ketika kita melakukan samplingnya gitu. Kemudian unit samplingnya mahasiswa STIS, kemudian unit observasinya mahasiswa STIS ya, karena tadi kita mau melihat rata-rata pengeluaran sebulan mahasiswa STIS. Kemudian unit analisisnya ini sama, mahasiswa STIS, sedangkan karakteristik yang diteliti adalah pengeluaran sebulan gitu, dan nilai karakteristik yang diestimasi tadi adalah rata-rata gitu ya. Kemudian ini ada contoh kasus yang kedua gitu ya, supaya ini lebih mudah lagi memahami terminologi atau istilah-istilah yang tadi kita sampaikan di awal. Misalnya suatu survei bertujuan untuk memperkirakan total biaya produksi dari rumah tangga yang mengusahakan tanaman hortikultura di Desa Kayuwangi pada bulan Mei 2012 gitu ya. Jadi ini tadi saya lihat juga saya sampaikan di sini tadi terkait dengan periode atau referensi waktunya ya. Ini sudah ada Mei 2012. Jadi di sini populasinya semua rumah tangga di Desa Kayuwangi Mei 2012. Kemudian populasi targetnya semua rumah tangga yang mengusahakan tanaman hortikultura Mei 2012. Kenapa populasi targetnya tidak semua rumah tangga? Karena enggak juga semua rumah tangga punya usaha hortikultura gitu ya. Barangkali misalnya di RT saya ya ada yang PNS, ada yang memang mengusahakan tanaman hortikultura, ada yang ibu rumah tangga biasa misalnya seperti itu. Jadi yang menjadi target karena memang kita ingin melihat perkiraan total biaya produksi dari rumah tangga yang mengusahakan tanaman hortikultura di Desa Kayuwangi Mei 2012, yang kita target adalah semua rumah tangga yang mengusahakan tanaman hortikultura pada Mei 2012. Kemudian kerangka sampelnya gitu ya, mungkin kita pinjam nih ke Pak RT barangkali ya, atau mungkin biasanya di usaha-usaha rumah tangga itu ada yang menjadi mitra binaan dinas misalnya. Nah, kita bisa menanyakan ke instansi terkait atau misalnya ke Pak RT-nya misalnya atau ke kepala desanya di sini daftar rumah tangga yang mengusahakan tanaman hortikultura gitu ya di desa tersebut. Kemudian unit samplingnya nanti adalah rumah tangga yang mengusahakan tanaman hortikultura. Unit observasinya adalah rumah tangga yang mengusahakan tanaman hortikultura atau misalnya kepala rumah tangga gitu ya. Nanti dia juga yang akan misalnya ya kita anggap yang paling sumber informasi yang paling reliable gitu ya, yang paling bisa mungkin dipercaya lah ya kata-kata yang sederhananya gitu. Karena dia persis tahu misalnya apa-apa saja yang perlu dilakukan ketika dia mengusahakan tanaman hortikulturanya gitu ya, dan apa-apa saja yang dibutuhkan dan kira-kira hasilnya seperti apa gitu. Jadi unit observasinya adalah kepala rumah tangga dari rumah tangga yang mengusahakan tanaman hortikultura. Unit analisisnya adalah rumah tangga yang mengusahakan tanaman hortikultura, kemudian karakteristik yang diteliti adalah biaya produksi, sedangkan yang nanti diestimasi adalah total biayanya gitu ya.
yang diharapkan bisa menggambarkan total biaya populasi ya, dari biaya yang dibutuhkan oleh rumah tangga yang mengusahakan tanaman hortikultura di Desa Kayuwangi tersebut. Kemudian ini ada syarat kerangka sampel, saya rasa mungkin ini sudah diajarkan juga gitu ya. Yang pertama tersedia sampel ini ya, sampai dengan unit sampling, tersedia sampai dengan unit sampling gitu ya, jadi rinci seperti tadi, misalnya yang tadi saya jelaskan bahwa daftar nama tersebut harus daftar nama rumah tangga itu, misalnya kalau memang yang mau kita teliti adalah terkait dengan tadi ya biaya untuk produksi rumah tangga yang mengusahakan tanaman hortikultura, ya berarti kerangka sampelnya harus rinci sampai bahwa ada di list ya satu-satu semua rumah tangga yang mengusahakan tanaman hortikultura. Kemudian ada batas jelas, kemudian tidak tumpang tindih atau terlewat, ada korelasi dengan data yang diteliti dan mutakhir gitu ya. Nah, update ini menjadi penting, barangkali juga kan bisa saja misalnya seiring dengan waktu bisa saja ada orang yang berhenti gitu ya, tidak lagi mengusahakan, mungkin misalnya karena sakit atau dia punya pekerjaan lain gitu. Nah, jangan sampai nanti ini dia tersampel gitu, karena nanti dia tidak bisa memberi, malah jadi missing data gitu. Jadi persyaratan ini, persyaratan dari kerangka sampel ini sangat penting gitu ya, agar tidak terjadi unit sampling yang tidak dijumpai, kemudian duplikasi gitu ya, 2 kali satu rumah tangga yang sama di data ulang gitu kan, tidak boleh terjadi duplikasi, kemudian terpecah, tergabung, dan atau belum tercakup gitu. Kemudian, nah untuk melakukan sampling ini ada probability sampling gitu ya, dan ada non probability sampling. Jadi kalau probability sampling, sebentar ya. Terpencet ini ya Bu ya. Oke. Sudah terlihat? Proses Bu. Oke, sudah Bu, terlihat. Sudah ya. Nah, jadi probability sampling ini, metode pemilihan sampelnya berdasarkan ada teori peluang yang digunakan dan harus menggunakan kerangka sampel. Sedangkan non probability sampling ini dipilih dengan sebuah metode non random dan sangat tergantung pada kebijaksanaan atau pertimbangan dari peneliti. Mungkin sebagai gambaran gitu ya dari praktek yang kami lakukan, kalau yang tadi saya sebut-sebut dari pertama survei sosial ekonomi nasional itu melakukannya dengan probability sampling gitu ya. Jadi kan ada karakteristik dari rumah tangga, kemudian karena sosial ekonomi nasional itu yang ingin dilihat adalah yang ingin ditangkap adalah atau ingin diteliti adalah terkait dengan variabel-variabel sosial dan ekonomi, maka yang menjadi dasar samplingnya itu ada indikator-indikator atau karakteristik-karakteristik yang ada di rumah tangga tersebut gitu ya, yang pengambilan sampelnya itu secara menggunakan teori peluang gitu ya. Misalnya di desa yang memang padat penduduk gitu ya, di desa padat penduduk ada namanya nanti kemungkinannya dia akan lebih besar gitu ya untuk terambil jumlah rumah tangganya, karena di situ ada konsentrasi penduduk gitu ya. Sedang dibandingkan misalnya wilayah-wilayah yang sedikit saja penduduknya, misalnya wilayah-wilayah pedesaan seperti itu. Nah, kemudian kalau non probability sampling ini lebih kepada tadi kebijaksanaan atau pertimbangan dari peneliti. Jadi banyak seperti misalnya expertise judgment gitu ya. Jadi dari keahlian gitu, dari keahlian. Contohnya kalau kebetulan di tempat saya, di bidang saya gitu ya, kita banyak juga melakukan non probability sampling gitu. Karena yang ingin ditangkap adalah informasi dari hasil survei itu adalah semacam fenomenanya gitu ya, fenomena atau misalnya gambaran secara kualitatif saja gitu ya. Jadi tidak melakukan estimasi nilai seperti itu. Sehingga misalnya kami melakukan kalau di tempat kami kan melakukan penghitungan pertumbuhan ekonomi gitu ya.
Nah, kalau misalnya pertumbuhan ekonomi secara triwulan, kalau di Kaltim ini pertumbuhan ekonominya kan kenapa? Mungkin semua juga teman-teman sudah melihat gitu ya, Kaltim ini sangat kental sekali dengan misalnya pertambangan, sehingga diupayakan bahwa usaha-usaha yang bergerak di sektor pertambangan itu lebih banyak itu proporsi ini ya, yang proporsi alokasi sampelnya. Atau misalnya kalau di wilayah lebih kecil lagi di Balikpapan, kalau Balikpapan itu misalnya karakteristiknya industri misalnya perdagangan. Nah, jadi di sektor-sektor itulah yang barangkali akan lebih banyak tersampel dibandingkan misalnya sektor-sektor pertanian misalnya seperti itu. Mungkin karena di Balikpapan kan tidak ada, mungkin kalau ada pertanian yang kecil-kecil saja misalnya seperti itu. Jadi kira-kira itu gambaran antara probability sampling dan non-probability sampling. Dan kalau probability sampling ini ada banyak, mungkin bisa dilihat dari silabusnya ya. Dan tadi kemarin sudah disampaikan dari dosen teman-teman dosen ITK gitu ya, sampai dengan simple random sampling ya. Kemudian mungkin juga sudah ke saya kurang itu juga, saya tidak melihat ke silabus tadi ya, cuman intinya adalah mungkin SRS sudah sampaikan dan pada kesempatan kali ini sebetulnya ke stratified sampling ya, tapi ini adalah jenis-jenis probability sampling gitu ya, yang nanti mungkin akan dipelajari pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian untuk SRS, ini apa yang dimaksud dengan SRS? Jadi suatu metode memilih sampel dengan peluang setiap unit populasi untuk terpilih di dalam sampel adalah sama. Jadi kesempatannya semuanya sama, kesempatan untuk terpilihnya gitu ya. Satu unit observasi atau satu entitas gitu yang akan dipilih menjadi sampel itu punya peluang yang sama. Nah, setiap metode itu ya ada kelebihan, ada kekurangan gitu ya. Tidak ada metode yang sempurna. Dan seperti tadi probability sampling juga ada banyak jenisnya. Kenapa ada banyak? Tentunya itu kita harus melihat dulu ya pada konteks mana itu bisa tepat untuk diterapkan gitu. Jadi karena masing-masing itu punya kelebihan dan kekurangannya tergantung kepada situasi jadi ketika kita akan memilih satu metode tertentu, tentunya dilihat dulu ya. Misalnya kalau model itu biasanya kan ada asumsi-asumsi di belakangnya gitu ya. Sebelum kita membangun suatu model, asumsi harus terpenuhi. Nah, apakah asumsi itu sudah terpenuhi? Sama juga misalnya masing-masing tadi probability sampling itu ada begitu banyak dan itu nanti disilakan gitu ya pada kondisi mana dia tepat untuk diterapkan gitu. Nah, untuk SRS ini keuntungannya cara pengambilannya cara pengambilan sampel dan teknik estimasi parameternya sederhana. Kelemahannya hanya cocok untuk populasi yang relatif homogen. Kemudian yang kedua hanya cocok untuk cakupan survei yang tidak terlalu luas karena membutuhkan kerangka sampel sampai elemen. Kemudian biaya tinggi untuk populasi yang besar gitu ya. Karena SRS seperti itu kelemahan. Kemudian SRS ini ada with replacement, ada without replacement. Saya rasa mungkin ini sudah disampaikan juga gitu ya. Intinya kalau misalnya dia sudah terambil sebagai sampel, kalau with replacement berarti dia dikembalikan lagi, berarti dia punya peluangnya sama lagi. Tetapi kalau misalnya, dan ada kemungkinan dia bisa terpilih juga 2 kali misalnya sampel yang sudah diambil. Tapi kalau SRS without replacement, karena tidak dikembalikan tentunya kesempatan satu unit hanya terpilih 1 kali saja gitu ya sebagai sampel. Kemudian ini ada prosedur pemilihan sampel. Ini mungkin sudah diberikan ya, Pak Sigit? Sudah, Bu. Yang lotre method, tabel angka, sudah. Sudah ya, jadi mungkin bisa saya skip aja kali ya? Atau gimana? Jadi saya rasa ini... mungkin ada yang ingin tahu. Oh gitu. Sepertinya, tapi sudah saya sampaikan sih kalau yang di kelas metode yang lotre, tabel angka random gitu, Bu, sudah saya sampaikan. Mungkin kalau ini metodenya sudah disampaikan, tapi nanti kalau misalnya perlu bisa dibahas ya Bu ya. Bahas lagi gitu ya. Kita kan santai aja ya. Jadi ini mungkin ke stratified random sampling ya.
Materi Stratified Random Sampling. Jadi ini ada ilustrasi seperti ini, misalnya ada N1 dan N2 gitu ya. Kemudian ini gambaran gitu ya, di sini ada kelompok-kelompok, kemudian ini ada yang N ini adalah unit samplingnya gitu ya. Ini sebagai gambaran, kemudian pengertiannya, misalnya ini ya, jadi N1 tambah N2, jadi ada 2 kelompok tadi, itu adalah populasi, kemudian subpopulasi atau stratanya adalah L1 plus L2 dan L3 gitu. Jadi, saya balik lagi ya, jadi ke sini ya. Jadi yang gambar gambar warna orange ini adalah stratanya gitu ya, strata. Kemudian yang N1 plus N2 dan N3 sama dengan unit samplingnya. Jadi untuk stratifikasi ini, penarikan sampel dilakukan untuk setiap strata dan bersifat independen antara strata satu dengan strata lainnya. Kemudian jika penarikan sampel di setiap strata dilakukan secara SRS, prosedur ini disebut sebagai random sampling, stratified random sampling. Jadi mungkin untuk memberikan gambaran sederhana gitu ya, tadi kan yang di SRS itu tadi dibilang metode itu cocok kalau misalnya dia kondisi dari itunya homogen ya, variasi dari unit samplingnya itu misalnya homogen atau unit observasi. Mungkin sebagai contoh gitu ya, sebagai contoh saya suka pakai yang cara sederhana ini. Misalnya kalau air kopi gitu ya di gelas, kalau misalnya kita mau merasakan manis atau tidaknya kan kita tinggal bisa setetes, bisa 1 sendok, bisa semuanya diteguk gitu kan, itu kan sama aja ya. Nah jadi mungkin setetes aja sudah cukup untuk merepresentasikan, untuk bisa mengambil kesimpulan bahwa dia itu manis atau enggak itu. Jadi kalau homogen ya seperti itu, tidak masalah gitu ya, mau kecil mau besar gitu ya. Kalau misalnya yang tadi kan ada kelemahan SRS ya, kalau misalnya besar sampelnya ya tidak efisien ya, tidak efisien, ngapain gitu ya, kan kita waktu misalnya sampelnya semakin besar padahal kan dia homogen saja gitu ya, mungkin ngambil setetes aja udah cukup ya, ngambil sampel yang kecil aja sama aja kesimpulannya dengan ngambil yang besar gitu. Untuk kalau misalnya homogen seperti itu. Nah, tapi misalnya kalau kita dikasih 1 ember gitu ya, 1 ember batu-batunya ada yang kerikil, ada yang agak pasir, kerikil, kemudian agak besar lagi, terus ada bongkahan besar gitu ya, di 1 ember besar itu. Kemudian kita disuruh untuk menghitung misalnya rata-rata berat gitu ya. Mungkin itu agak susah untuk melakukan estimasi gitu ya, berapa berat batu ini seember besar itu, sehingga kita perlu melakukan milah-milah dulu gitu ya. Pasirnya itu dipilahkan dari kerikil yang agak ukurannya kecil, kemudian sedang, kemudian sampai besar. Nah, baru dari masing-masing itu, masing-masing kelompok itu ya, misalnya pasir kita ambil berapa gitu ya, itu terserah saja mau pakai acak. Kalau pakai acak berarti kita menerapkan stratified random sampling gitu ya. Atau misalnya mau kita ngambilnya seperti apa di masing-masing strata tersebut. Nah, tujuannya melakukan stratifikasi tadi adalah upaya kita untuk melakukan atau mengurangi heterogenitas atau keragaman gitu kan, karena batu itu dalam satu ember variasi sekali ya, ada yang pasir kecil, ada yang besar sekali. Nah, cara kita melakukan stratifikasi atau pengelompokan tadi itu adalah upaya kita untuk mengurangi adanya keragaman gitu ya dari unit sampling tadi gitu ya, unit observasi tadi dengan melakukan stratifikasi. Nah, keuntungannya ini yang pertama meningkatkan efisiensi atau desain atau presisi estimasi karakteristik populasi gitu ya, lebih efisien dibandingkan SRS. Jadi ya seperti tadi yang saya sampaikan, karena kita sudah memperhatikan keterwakilan, karena kan prinsipnya itu sebetulnya kan kalau sampel itu harus representatif gitu ya, bahwa dari yang kecil, jadi yang sebagian ini populasi, yang sebagian kecil populasi atau sampel tersebut, kita harus bisa mengambil kesimpulan tentang seluruh populasi gitu ya, jadi representatif. Nah,
Dengan ada sertifikasi ini, dia bisa meningkatkan efisiensi, desain atau presisi atau ketepatan kita melakukan estimasi karakteristik populasi. Kemudian masing-masing strata bisa kita anggap sebagai populasi tersendiri, sehingga bisa saja diterapkan desain sampling yang berbeda gitu ya. Jadi sama seperti tadi, silakan dipilih desain samplingnya yang sesuai dengan masing-masing stratanya. Kemudian estimasi bisa dilakukan untuk penyajian sampai level strata. Kemudian yang keempat, untuk kemudahan administrasi. Kelemahannya adalah bahwa memerlukan daftar semua item atau individu untuk setiap stratum. Jadi, kalau saya misalnya analogikan dengan tadi ya yang tentang mahasiswa STIS gitu kan, ya kita perlu punya informasi gitu ya. Ini terkait juga dengan yang nomor 2, membutuhkan beberapa informasi dari populasi sebagai dasar sertifikasi. Terkait dengan yang nomor 2 ini, ya kalau untuk melakukan, sebelum kita kita perlu punya dasar gitu ya, bahwa pengelompokan ini itu, pengelompokan dari populasi tersebut itu dasarnya apa, tentunya harus ada informasi awal dulu. Misalnya kalau kayak tadi tentang mahasiswa STIS untuk pengeluarannya gitu ya, untuk pengeluaran mahasiswa, rata-rata pengeluaran mahasiswa STIS misalnya seperti itu, STIS kan di Jakarta gitu ya. Nah terus kita coba melihat dulu nih, apakah misalnya mahasiswa STIS ini terkait dengan pengeluaran itu, misalnya pengeluarannya dia lebih kepada apa gitu ya, maksudnya apakah kita perlu itu nanti akan menjadi mungkin diamati dulu gitu ya, diamati dulu dari informasi ada. Mungkin dari situ bisa kita harus merasa apakah kita perlu mengelompokkan misalnya populasi populasi mahasiswa STIS itu menurut jenis kelamin misalnya. Biasa aja mungkin saja kalau perempuan lebih ini ya, lebih banyak sekali belanjanya gitu ya untuk kosmetik dan segala macam gitu. Atau mungkin kita perlu melakukan sertifikasi dengan melihat misalnya bagaimana asal wilayah gitu. Karena yang pertama misalnya kalau asal wilayah, misalnya kalau orang Sunda lebih seneng makan tuh daun-daunan gitu ya. Jadi mungkin lebih ekonomis dibanding misalnya yang wilayah yang memang masyarakatnya lebih suka dengan mengkonsumsi daging-dagingan misalnya seperti itu. Atau mungkin kita perlu melakukan sertifikasi dengan wilayah juga misalnya atau menurut pulau gitu ya, misalnya seperti itu. Karena barangkali pengeluaran mahasiswa ini ada juga yang proporsinya lebih besar untuk transportasi, misalnya ketika ada rehat, ada break gitu ya, atau liburan, atau liburan ya, mereka pulang gitu kan, tentunya akan semakin jauh misalnya dari Jakarta, misalnya yang wilayah daerah Papua, ongkosnya akan lebih besar. Nah seperti itu, jadi perlu, kelemahannya ya memang kita harus tahu lebih awal gitu ya, kira-kira yang akan kita teliti ini, misalnya ini sangat variatif gitu ya, dan kita perlu melakukan tindakan perlu melakukan pengelompokan itu dasarnya apa gitu ya. Nah itu mungkin perlu informasi awal sebelum kita menerapkan stratifikasi tersebut. Kemudian prinsipnya tadi adalah bahwa tadi unit elemen yang karakteristiknya hampir sama dikelompokkan dalam satu strata, jadi unit-unit dalam strata. Jadi kita upayakan bahwa dalam strata homogen. Jadi seperti contoh yang tadi saya sampaikan, batu-batu itu ya, kan kita kelompokkan yang pasir, batunya kecil, batunya sedang, batunya besar. Jadi di dalam strata yang pasir gitu kan, semuanya pasir, berarti kan homogen ya. Nah kemudian yang kelompok lainnya atau strata lainnya gitu, kita kelompokkan misalnya ke dalam kerikil-kerikil yang agak besar gitu. Tapi di dalam kelompok itu semuanya sama gitu ya, hampir mirip-mirip gitu. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa besaran atau beratnya itu hampir sama mungkin satu persatu kerikil tersebut. Nah, tetapi harus diperhatikan bahwa unit-unit antar stratanya gitu ya, antar strata pasir, strata kerikil itu harus heterogen gitu ya. Perbedaan rata-rata karakteristik antar strata dibuat sebesar mungkin. Nah, jadi ini adalah uraian gitu ya tentang pembentukan strata untuk meningkatkan presisi gitu. Jadi untuk membentuk strata diperlukan variabel pendukung untuk mengelompokkan unit sampling
sehingga varians dari nilai variabel di dalam strata menjadi lebih homogen. Tadi yang seperti ilustrasinya seperti itu ya. Jadi kayak tadi kalau misalnya kita bicara pengeluaran mahasiswa tadi kan saya sampaikan, mungkin kalau misalnya kita laki-laki dan perempuan semuanya diperlakukan sama, mungkin pengeluaran itu misalnya nih mahasiswa itu sangat berbeda sekali nih kalau pola konsumsinya yang laki-laki, mahasiswa laki-laki sama perempuan gitu. Mungkin yang mahasiswa laki-laki orientasinya ke perut misalnya makanan aja gitu. Kalau orientasinya untuk yang mahasiswa perempuan mungkin lebih ke non-makanan gitu misalnya seperti itu. Jadi kita di sini diperlukan variabel pendukung untuk mengelompokkan unit sampling. Sehingga varians dari nilai variabel di dalam strata menjadi lebih homogen. Kemudian bila memungkinkan, lebih baik lagi bila dapat diusahakan agar perbedaan rata-rata nilai karakteristik atas strata dibuat sebesar mungkin. Jadi yang tadi itu ya dibuat sebesar mungkin. Kemudian untuk meningkatkan presisi, maka perlu dipilih suatu variabel yang diperkirakan mempunyai korelasi dengan data yang akan dikumpulkan. Nah, tadi yang saya sampaikan ya variabelnya pengeluarannya, tapi mungkin terkait dengan pengeluaran, tapi pengeluaran misalnya pengeluaran makanannya yang menjadi dasar untuk stratifikasi tadi. Ini ada contoh ya, misalnya kalau di kegiatan susunan studi yang saya sebut ada pengelompokan wilayah elit dan non-elit atau daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Karena kita asumsinya juga seperti tadi, misalnya yang wilayah-wilayah elit itu ya, mungkin kalau dulu belum pandemi itu lebih kepada orientasinya leisure gitu ya, pengeluaran mereka kepada makanan mungkin nggak terlalu, proporsinya tidak terlalu besar lagi gitu ya, lebih baik mereka ke dalam, misalnya leisure itu berarti jalan-jalan gitu kemana. Tetapi untuk yang non-elit, misalnya di kalangan rumah tangga biasa, bahkan mungkin untuk penduduk yang lebih ekonominya lebih di bawah lagi, mereka ya pemenuhan perut dulu gitu kan, jadi lebih konsumsi makanannya. Jadi ini informasi ini yang diperlukan gitu ya untuk kita misalnya melakukan pemilahan dulu, melakukan strata itu gitu, stratifikasi tersebut. Kemudian atau daerah perkotaan dan daerah pedesaan gitu ya. Jadi ini juga kita amati gitu informasi-informasi, misalnya pola pengeluaran masyarakat di perkotaan itu seperti apa. Kalau di perkotaan kan banyak mall ya, jadi mungkin konsumsi makanan jadinya itu cukup banyak gitu ya, makanan jadi ya udah sekarang kita aja beli Gojek gitu misalnya kan tinggal pencet kunci. Tapi kalau di pedesaan mungkin mereka tidak ada makanan, bukan tidak ada ya, mungkin kecenderungannya bahan makanan yang mereka beli gitu ya, karena mereka suka ke pasar, kemudian mengolah, misalnya beli bahan-bahan sayuran untuk mengolah capcay gitu, jadi capcay gitu ya, jadi wortel bahan makanan gitu ya, bahan makanan mentah. Tapi kalau untuk yang di kota misalnya kayak saya contohnya gitu ya, tinggal pilih aja gitu ya ke mana rumah makan mana gitu yang sudah siap saji gitu. Jadi informasi-informasi tersebut juga yang menjadi masukan gitu ya untuk kita melakukan stratifikasi seperti itu. Kemudian, nah ini dasar pembentukan strata ini macam-macam gitu ya. Nah ini kembali lagi kepada apa yang akan kita teliti gitu ya. Kemudian kira-kira apa sih yang bisa membedakan gitu ya satu sama lain gitu ya, satu sama lain unit observasi atau unit sampling tersebut. Ini contohnya tadi sudah saya rasa ini sudah saya sebutkan ya tadi secara ini, bisa saja dari unit sampling misalnya mahasiswa laki-laki dan perempuan, atau misalnya dari variabel administrasi perkotaan dan pedesaan, atau variabel letak geografis desa pantai dan bukan pantai gitu ya. Jadi ini tetapi dasar pembentukan strata ini tentunya kembali kepada misalnya apa sih yang mau kita teliti tersebut, atau misalnya apa sih yang mau kita estimasi tersebut. Nah ini sebagai ilustrasi saja, misalnya kalau ini semuanya pernah lihat kartu kan ya. Ini kebetulan aja saya dapat contohnya ini. Jadi ibaratnya ini kan ada yang clover, ada yang heart, ada yang apa namanya ini ya, saya juga lupa, wajik gitu ya. Ada bermacam-macam gitu. Kemudian kita coba untuk kelompok-kelompokkan dulu gitu ya. Inilah cara
ilustrasi sederhana ketika kita melakukan misalnya stratifikasi dari populasi. Nah, jadi ada 4 strata di situ, dan nanti ketika kita ingin melakukan estimasi populasi, kita bisa mengambil sampel dari masing-masing strata tersebut gitu. Nah, ini contohnya, ini saya rasa nanti bisa dipelajari kali ya. Ini ada sudah cukup jelas sih di sini bahwa misalnya kita menggunakan TAR gitu ya. Ini skema penarikan sampelnya. Misalnya tadi kan ada macam-macam cara menarik sampel ya. Ini pakai remainder approach-nya gitu ya. Jadi di masing-masing strata itu kita lakukan penarikan sampelnya. Kemudian ini di strata pertama misalnya kan ada 10 gitu ya, 10 sub sampelnya sebetulnya kan dari populasi yang tadi yang jumlah N1 plus 2 N1 plus N2 plus N3 plus N4 gitu kan. Kemudian nanti kita berapa ngambil berapa sampel yang optimal, ini nanti dilihat dari, misalnya ini dia pakai tekniknya apa, ini remainder approach, ini mungkin tadi udah disampaikan juga sama kemarin pada pertemuan yang lalu gitu ya, oleh Pak Sigit ya, terkait dengan remainder approach itu seperti apa, dan ini kita ambil stratified ini, masing-masing stratanya, kita ambil dengan cara random gitu ya, simple dengan cara random sampling gitu ya. Jadi inilah yang jelas adalah mungkin yang terpenting adalah ketika kita karena tadi gini ya, yang random sampling itu kan tadi unggulnya ketika karakteristiknya homogen gitu ya di dalam populasi. Tetapi kita bicara ini mungkin populasi itu dalam arti strata gitu ya. Sekarang kita sudah kelompokkan dalam rangka mengurangi variasi atau keragaman gitu ya dari misalnya dari unit tersebut. Nah, jadi setelah dilakukan strata, masing-masing kita mengambil sampel dari masing-masing strata itu dengan pendekatan tadi random sampling gitu. Kemudian ini kebetulan tekniknya adalah dengan cara remainder approach. Nah, ini ada notasi-notasi, saya rasa mungkin ini bisa nanti dibaca. Intinya adalah bahwa misalnya kita YH1 itu nilai karakteristik unit ke-1, strata ke-H gitu ya. Jadi misalnya tadi yang ingin kita teliti adalah mahasiswa pengeluaran mahasiswa STIS gitu ya, pengeluaran mahasiswa STIS gitu total. Nah, ini nanti misalnya tadi saya kelompokkan antara mahasiswanya itu antara laki-laki dan perempuan, kita lihat. Jadi strata yang pertama ada strata laki-laki, strata kedua adalah strata perempuan. Nah, jadi ini berapa sih pengeluaran dari misalnya seorang mahasiswa STS laki-laki gitu ya, yang ke berapa gitu. Jadi ini nilai karakteristik unit ke I, strata ke H. Kemudian N adalah jumlah populasi, NH jumlah populasi di strata ke H gitu ya, misalnya di strata laki-laki atau strata perempuan. Kemudian ini adalah penimbang strata ke H, ini lebih kepada berapa proporsi, berapa rasio dari jumlah populasi strata tersebut terhadap total populasi semuanya gitu. Kemudian N adalah jumlah sampelnya, dan NH jumlah sampel di strata ke H. Kemudian FH adalah fraksi sampling strata ke H. Kemudian bagaimana kita melakukan estimasi terhadap populasinya, ini adalah rata-rata karakteristik populasi di strata ke H. Jadi ini rata-rata masing-masing strata itu kita, karena tadi kita sebut bahwa bisa kita anggap bahwa satu strata tersebut adalah satu populasi gitu ya. Jadi kita rata-ratakan dulu masing-masing strata, kemudian baru setelah itu kita cari rata-rata dari rata-rata strata, kurang lebih seperti itu. Jadi
sederhananya ini di formula yang kedua, nanti barangkali bisa dilihat kalau di sini ini di penguraian saja gitu ya, tapi nanti di sini ini ada namanya WH. Jadi WH ini, ya kalau YH tadi kan ini adalah rata-rata strata keberapa gitu ya, rata-rata karakteristik di strata keberapa atau di ya seperti tadi ya, rata-rata karakteristik strata keberapa. Kemudian WH ini adalah penimbangnya, dan penimbangnya ini diperoleh dari sebetulnya tadi rasio antara jumlah populasi atau jumlah unit yang ada di strata tersebut dibandingkan dengan jumlah populasi secara total gitu. Jadi kalau misalnya kayak tadi kira-kira ya, kalau misalnya ada pasir, ada misalnya kerikil, ada batu besar, ada batu yang besar sekali gitu ya. Misalnya nih, ya memang rata-rata ini yang menentukan, misalnya rata-rata ini, rata-rata secara populasi ini ada dua hal ya. Yang pertama adalah proporsi populasi jumlah ya, jumlah populasi tersebut, jumlah unit pada suatu strata tersebut gitu ya. Ada juga rata-rata strata tersebut. Tapi kalau misalnya nih semua kuantitas ya, jumlahnya pasirnya misalnya 10, kerikil juga 10, yang batu besar 10, tentunya kan sebetulnya mereka punya penimbang yang sama ya, karena 10/30 gitu ya. Karena kan tadi totalnya adalah strata pertama, strata kedua, strata ketiga dijumlahkan, jadi masing-masing 10, tetapi ini besaran rata-ratanya juga rata-rata berat gitu ya, misalnya ketika tadi kita berbicara batu itu, rata-rata berat ini sangat menentukan juga. Nah, tetapi kalau misalnya jumlah pasirnya itu misalnya kita besarkan gitu ya, kita jumlah banyaknya pasir itu kita misalnya tambahkan terus, ya ada kemungkinan bahwa nanti rata-rata dari batu atau misalnya kumpulan batu-batu tersebut dalam suatu ember tersebut ya akan ditentukan juga oleh berapa berat pasir itu gitu. Jadi karena dia memiliki jumlah populasi yang sangat besar. Nah, atau memberikan share atau kontribusi dalam membentuk beratnya batu-batuan itu ya terhadap total batu yang ada di ember. Mungkin kalau di tempat kita sebagai contoh misalnya Kalimantan Timur itu kan banyak sekali aktivitas ekonominya gitu ya. Ada tambang, dari pertanian, pertambangan, ada industri, terus ada perdagangan, sampai jasa-jasa gitu ya, ada yang macam-macam gitu. Nah, tetapi Kalimantan Timur itu kalau secara misalnya kue ekonominya gitu ya, kue ekonominya atau misalnya dari semua itu dijumlahkan, ini kan menghasilkan uang masing-masing sektor atau usaha. Ketika ditotalkan misalnya 1.000 gitu, 1.000. Nah, tetapi misalnya dari pertanian hanya 10, dari pertambangan itu 50, dari yang lain 10 gitu misalnya. Nah, si pertambangan ini mungkin yang akan sangat menentukan gitu ke kira-kira Kaltim ini akan tumbuh atau enggak. Jadi dia yang memberikan peranan ya, memang di WH ini penimbang itu sebenarnya lebih kepada dia memberikan peranan gitu dalam memberikan warna ekonominya Kaltim gitu. Jadi misalnya kadang-kadang kalau misalnya kita mau melihat atau memperkirakan secara secara kualitatif saja, kira-kira Kaltim ini bakal tumbuh atau enggak ya gitu ya. Kita memperhatikan saja bagaimana sih aktivitas di sektor pertambangan seperti itu. Jadi kelompok atau strata yang memiliki penimbang yang lebih besar yang akan lebih memberikan kecenderungan memberikan warna terhadap total populasinya. Kita seperti itu gambaran dari rumus tersebut. Kemudian ini adalah keragaman gitu ya, keragaman saya rasa ini kan rumusnya sudah baku gitu ya, sigma H kuadrat, ini adalah keragaman di dalam strata. Jadi keragaman ini
prinsipnya adalah berapa sih simpangan gitu ya, simpangan dari satu simpangan itu apa ya, jarak dari satu observasi. Keragaman itu ya, seperti tadi misalnya pengeluaran itu, misalnya kayak ke contoh mahasiswa ya mahasiswa itu misalnya yang laki-laki itu dia lebih ke makanan, tapi kembali lagi ke seleranya dia gitu ya. Misalnya dia senang, ada yang senang makan steak mungkin ya karena dia punya orientasi makanan Eropa, tapi ada yang makanan Jawa misalnya seperti itu kan, sayur atau makanan Sunda sayur-sayur, tentunya itu yang akan menjadi memberikan variasi gitu ya, variasi dalam pengeluaran konsumsi makanan misalnya mahasiswa pria gitu ya, mahasiswa STS yang pria gitu. Nah, variasi ini sebetulnya mau melihat gitu ya, kalau misalnya semuanya dirata-ratakan gitu ya, dirata-ratakan nih si pengeluaran yang anak laki-laki itu gitu ya, misalnya, nah berapa sih rata-ratanya misalnya kan berarti titik tengahnya ya, titik tengah dari berbagai pengeluaran tersebut. Nah, jadi variasi itu lebih menunjukkan jarak dari pengeluaran seorang mahasiswa laki-laki misalnya kayak tadi terhadap rata-rata gitu, rata-rata ketiga orang tersebut misalnya kalau di dalam strata laki-laki itu hanya 3 mahasiswa misalnya seperti ini. Kemudian ini adalah untuk populasi, gambaran populasi, kemudian untuk yang sampelnya kita rumusnya sama gitu ya, kurang lebih sama, tapi ini NH-1. Kemudian untuk varians karakteristik populasi, ini adalah kita melihat, tadi kan sudah dari ketika strata itu masing-masing kita estimasi, kita bisa juga mengeluarkan estimasi untuk yang populasi ya, estimasi karakteristik populasi. Dan dari situ nanti kita bisa melakukan penghitungan varians karakteristik populasi secara keseluruhan. Kemudian ini adalah saya rasa ringkasan saja dari apa yang sudah disampaikan. Nah, ini ada contoh kasus gitu ya, contoh kasus. Misalnya populasi adalah karyawan PT XYZ berjumlah 125. Besar sampel yang diinginkan adalah 95. Populasi sendiri terbagi ke 3 bagian. Jadi di perusahaan biasanya kan ada bagian-bagiannya ya, sama kayak di struktur organisasi di kantor misalnya. Nah, ini ada 3 bagian, marketing, produksi, dan administrasi, yang masing-masing berjumlah 35, produksinya 75, administrasi 15. Maka jumlah sampel yang diambil berdasarkan masing-masing bagian strata tersebut ditentukan kembali dengan rumus alokasi sampel yang sesuai. Jadi ini adalah contoh mengenai melakukan stratifikasi. Kalau di sini kita melakukan stratifikasi menurut bagiannya gitu ya. Kemudian contoh kasus 2 misalnya populasi karyawan PT XYZ berjumlah 1.000 orang yang berstrata berdasarkan tingkat pendidikan SMP, SMA, D4, S1, dan S2. Jadi ini perusahaan yang sama, gitu jumlahnya, ini mungkin namanya aja kebetulan sama ya, tapi mungkin kita bicara perusahaan yang berbeda karena jumlahnya berbeda gitu, jumlah populasi karyawannya. Ini 1.000 orang, kemudian dilakukan stratifikasi menurut tingkat pendidikan. Nah, jadi ini sebagai gambaran saja ketika melakukan stratifikasi itu, ya bisa saja sebetulnya melihat lagi kebutuhannya apa sih yang mau dilihat gitu ya. Jadi bisa saja berbeda gitu. Bisa kalau misalnya kita mau meneliti misalnya apakah produktivitas pekerja tersebut dipengaruhi oleh misalnya tingkat pendidikan misalnya, maka kita melakukan stratifikasi dengan stratifikasi menurut tingkat pendidikan dari para karyawannya. Tapi misalnya kalau di sini misalnya kalau di sini ya marketing, kita melakukan stratifikasi marketing, produksi, administrasi. Kadang-kadang perusahaan kan mau melihat gitu ya, apakah si karyawannya sudah cukup happy gitu ya. Nah, apakah kebahagiaan gitu ya, merasa sejahtera atau tidak gitu ya dengan bekerja di perusahaan tersebut.
Nah, apakah dia merasa dia sejahtera atau tidak itu ditentukan juga dengan natur atau misalnya karakteristik dari jenis pekerjaannya. Gitu. Nah, maka kita melakukan stratifikasian dengan menggunakan misalnya ini tadi 3 bagian, marketing, produksi, dan administrasi. Kemudian ada contoh kasus di BPS. Jadi ini yang tadi dari awal sudah saya sebutkan gitu ya. Jadi saya bacakan saja. Ini yang pertama, contoh kasus di BPS ini, kita ada survei sosial ekonomi nasional atau SUSNAS. Jadi pelaksanaan SUSNAS ini dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun. Yang pertama di bulan Maret untuk estimasi kabupaten kota, dan di bulan September untuk estimasi provinsi. Gitu. Jadi tadi ada juga disebut ya bahwa stratifikasi itu juga bisa sampai melakukan estimasi sampai strata gitu ya. Nah ini jadi BPS itu ada 2 gitu ya. Kita nyebutnya yang pertama SUSNAS besar itu kalau misalnya kita lakukan di September. Kemudian di Maret untuk estimasi sampai kabupaten kota karena jumlah sampelnya besar gitu ya, sehingga kita memungkinkan kita melakukan estimasi misalnya angka kemiskinan hingga kabupaten kota. Tapi untuk yang SUSNAS di bulan September itu estimasinya hanya untuk level provinsi gitu ya. Karena jumlah sampelnya juga tidak memungkinkan untuk melakukan estimasi sampai wilayah yang lebih rinci. Nah, jumlah sampel SUSNAS Maret untuk estimasi kabupaten kota ada 345.000 rumah tangga atau 34.500. Jadi masing-masing blok sensus itu ada 10 rumah tangga gitu. Sampel blok sensus ini digunakan juga untuk pelaksanaan studi status gizi Indonesia 2021 integrasi blok sensus. Jadi ini ini kegiatan yang terbaru. Biasanya memang di SUSNAS ini kadang-kadang ada kegiatan survei yang rutin ini, kadang-kadang kita menitipkan sedikit tambahan pertanyaan untuk supaya hasilnya nanti bisa digunakan dengan hal-hal yang kekinian gitu ya, yang mungkin masih yang kekinian, yang up to date, yang harus harus diteliti gitu. Misalnya kayak kemarin kita menitipkan pertanyaan-pertanyaan ya ketika 2020 itu terkait dengan COVID gitu ya. Jadi untuk mencoba semacam melakukan identifikasi kelompok masyarakat mana saja gitu yang kira-kira atau kelompok tenaga kerja mana yang terdampak oleh adanya pandemi COVID seperti itu. Nah, kemudian untuk SUSNAS September sendiri itu untuk estimasi kebutuhannya, estimasi angka provinsi gitu ya. Nah, jumlah sampelnya adalah 75.000 rumah tangga. Jadi 7.500 blok sensus yang merupakan subsampel SUSNAS Maret. Jadi ini bagian dari sampel SUSNAS Maret. Nah, mungkin masih ada yang masih, mungkin saya bercerita sedikit dengan sosial ekonomi survei ini gitu ya. Jadi indikator-indikator apa saja yang dihasilkan ya, yang kemiskinan, kemudian ketimpangan seperti itu. Intinya untuk melihat pendapatan per kapita gitu ya. Tetapi pendapatannya itu tidak kita dekati dengan pengeluaran gitu. Jadi asumsinya adalah apa yang dikeluarkan oleh satu rumah tangga itu adalah apa yang dia dapatkan gitu. Karena kalau kita tanya pendapatan mungkin Mas atau Mbaknya di sini kalau ditanya pendapatannya berapa sebulan mungkin agak ini ya, masih pertanyaan sensitif gitu ya. Sehingga kami menggunakan proxy indikator gitu ya untuk bisa melakukan estimasi atau pengumpulan data terkait dengan pendapatan. Jadi seperti itu di SUSNAS. Kemudian stratifikasi dilakukan di seluruh populasi blok sensus dan pada rumah tangga. Jadi ini kita lakukan stratifikasi di seluruh populasi blok sensus dan pada rumah tangga. Nah, seluruh blok sensus biasa hasil SP 2020. SP ini kan sensus penduduk ya, yang kemarin terakhir kita lakukan. Karena sensus kan mendata semua populasi ya, dan itu kita kumpulkan tuh informasi di sensus itu rumah tangga gitu, misalnya sampai ke kondisi perumahannya gitu. Jadi informasi tentang misalnya apakah lantainya keramik, luasnya
luas bangunannya berapa, misalnya itu dindingnya apakah tembok atau bukan tembok seperti itu sampai ke sanitasi gitu ya. Ini jadi seluruh blok sensus ini kita sudah punya kerangka sampel gitu ya untuk dan ada informasi di dalamnya. Itu yang kita dasarkan, kita jadikan dasar atau informasi untuk melakukan stratifikasi. Dan distratifikasikan seluruh blok sensus itu menurut klasifikasi urban atau rural tertentu, urban atau rural terbaru. Jadi mungkin masih awam dengan istilah blok sensus. Jadi blok sensus ini adalah misalnya ada provinsi ya, provinsi, kemudian kan secara administrasi ada kabupaten kota. Kemudian kabupaten kota secara administrasi di breakdown lagi kan dari kabupaten kota ke desa ya, desa atau kelurahan, desa kelurahan ke RT gitu ya. Nah, sebetulnya kita ini mencoba untuk membuat bahwa blok sensus ini setara, ekuivalen dengan RT, tetapi tidak juga bisa begitu gitu ya. Ada kriteria tertentu untuk mengatakan bahwa itu satu blok sensus. Jadi lebih kepada blok sensus itu sebetulnya dipecah-pecah lagi gitu ya, tapi tidak mesti jadi blok sensus jadi RT gitu ya. Blok sensus itu sama dengan RT tidak seperti itu, tapi blok sensus itu bisa jadi juga bisa juga pecahan dari RT misalnya kan, kalau misalnya karena ada kriteria tadi blok sensus itu harus misalnya jelas, batasnya jelas, kemudian jumlah muatan itu dalam arti misalnya jumlah rumah tangga atau kepala keluarga atau rumah sih bangunan fisik gitu ya yang ada di situnya berapa maksimalnya, biasanya ada range-nya gitu. Nah, blok sensus inilah yang dijadikan sebagai tadi unit sampling gitu. Inilah yang dijadikan sebagai unit sampling untuk memilih sampel-sampel dalam kegiatan Susnas tersebut. Nah, implicit stratification, kemudian ada implicit stratification rumah tangga dilakukan berdasarkan tingkat pendidikan KRT. Jadi ada juga sih sebetulnya implicit stratification, jadi stratifikasi secara tidak selain klasifikasi urban atau rural, urban itu perkotaan ya, perkotaan atau pedesaan. Ada juga implicit stratification ya untuk rumah tangganya. Jadi rumah tangganya pun setelah dipilih nih blok sensus terpilih, ke bawah lagi ke unit yang observasi terkecil kan rumah tangga ya, itu nanti ada implicit stratification, biasanya kita lakukan berdasarkan tingkat pendidikan KRT. Kenapa tingkat pendidikan? Sebetulnya sosial ekonomi ya, sosial ekonomi, survei sosial ekonomi. Jadi ada juga sebenarnya berangkat juga dari misalnya literatur gitu ya, bahwa tingkat pendidikan seorang kepala rumah tangga, KRT itu kepala rumah tangga gitu ya, bisa ayah, bisa ibu gitu ya, tapi kepala rumah tangga ini berkorelasi dengan misalnya pendapatan gitu, misalnya dengan jenis pekerjaan, biasanya gitu yang kemapanan ya kurang lebih seperti itu. Jadi ini satu pendekatan saja untuk melakukan stratifikasi. Nah, kemudian Susnas Maret untuk estimasi kabupaten kota, tahap pertamanya yang memilih 40% blok sensus populasi secara probability proportional to size. Kayaknya ini belum ya kalau PPS ya, Pak Sigit ya? Belum Bu. Belum. Tapi saya bacakan saja yang nanti akan dipelajari ke depan. Intinya kurang lebih kepada bahwa ukuran barangkali misalnya blok sensus yang punya muatan yang lebih besar gitu, dia akan besar juga peluang dia untuk terpilih gitu. Jadi probability proportional to size gitu. Dengan kepala keluarga hasil SP 2020 di setiap strata di kabupaten kota. Kemudian yang kedua memilih sejumlah sampel ya blok sensus sesuai alokasi secara sistematik. Ini sistematik juga belum ya di setiap strata. Ini aja, tapi intinya tadi bahwa di Susnas itu kita menggunakan stratifikasi. Nah, nanti masing-masing stratifikasi kan tadi ya bisa diberlakukan, silakan memilih probability sampling ya, tadi termasuk sistematik dan PPS gitu ya. Itu dipersilakan memilih mana yang sesuai gitu ya. Nah, kebetulan BPS menerapkan ini. Kemudian tahap kedua
memilih 10 rumah tangga dari hasil listing rumah tangga secara systematic sampling, implicit stratification menurut pendidikan KRT. Jadi ini tadi yang saya sampaikan kan distratakan dulu ya pedesaan perkotaan, kemudian dipilihlah blok sensus gitu ya 40% gitu ya, dipilihnya dengan PPS gitu ya, ya pokoknya 40% blok sensus dari masing-masing strata, kemudian nanti dipilih lagi alokasinya blok sensus sesuai alokasi secara sistematik di setiap strata. Kemudian dipilih lagi nanti di masing-masing itu rumah tangganya gitu. Nah, rumah tangganya dipilih secara systematic sampling. Sistematik itu seperti apa? Mungkin nanti dipelajari, tapi kurang lebih bahwa dia misalnya ada diurutkan, kurang lebih seperti itu ya, diurutkan misalnya dari kecil ke besar, kemudian kita menentukan titik, misalnya titik pertamanya di observasi yang kedua gitu ya, kemudian kita perlunya 10 ya, berarti sampai perkalian ke 10 gitu ya, jadi 2 unit observasi yang kedua, kemudian yang keempat gitu ya kan, karena dia kan sistematik ya, jadi 2 kali 2, 4, berarti unit observasi yang keempat gitu. Unit observasi yang ke-2 kali 3 yang ke-6 dan begitu seterusnya. Nanti mungkin dipelajari lagi lebih detail. Ini kurang lebih gambaran dari yang dilakukan oleh PPS. Kemudian ada juga untuk susunas yang kecil, untuk estimasi yang provinsi, itu tahap satunya memilih 7.500 blok sensus secara sistematik sampling dari 34.500 blok sensus estimasi kabupaten kota ya, sesuai alokasi dan mempertimbangkan distribusi sampel per strata di tingkat kabupaten kota. Jadi ini juga sudah dilakukan dulu sertifikasi gitu ya, tetapi lanjutannya dari setelah sertifikasi tersebut itu menggunakan systematic sampling. Sebetulnya ini agak berbeda kali ya tadi ya, dengan karena tujuannya tadi random ya, random certified sampling gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya, ini pengetahuan aja sebagai pengetahuan tambahan barangkali. Kemudian memilih 10 rumah tangga dari hasil pemutahiran ruta secara sistematik sampling dengan implicit certification pendidikan kepala rumah tangga. Ini tahapan kedua. Kemudian ini ada juga selain Sustenas gitu yang cukup ini, ada juga Sakernas. Kita punya kegiatan Sakernas, survei angkatan kerja nasional. Jadi kalau angka pengangguran yang kita keluarkan secara tahunan ini kita hasilkan dari kegiatan survei angkatan kerja nasional gitu, Sakernas. Dan ini kita laksanakan 2 kali setahun, pada Februari untuk estimasi provinsi dan Agustus di estimasi sampai kabupaten kota, sehingga jadi sampelnya yang di Agustus itu biasanya lebih besar gitu ya. Kemudian seluruh populasi blok sensus biasa hasil dari SP 2010 gitu ya, ini untuk yang susah menggunakan yang SP 2010 gitu ya, kalau tadi udah SP 2020, kemudian distratifikasi berdasarkan urban atau perkotaan dan rural atau perdesaan, sehingga akan terbentuk 2 strata blok sensus. Gitu. Kemudian stratifikasi implisit di rumah tangga dilakukan menurut 4 strata menurut kelompok pekerjaan utama. Jadi kelompok pekerjaan utama itu ini nanti ada itunya ya, ada pengelompokannya tertentu gitu. Kemudian Sakernas untuk yang Agustus estimasi kabupaten kota, ini tahapan pertamanya memilih 40% blok sensus populasi secara proporsional dengan size jumlah ruta hasil SP 2010 di setiap strata gitu. Jadi ini yang PPS tadi gitu ya. Jadi memang setelah dilakukan strata, kemudian dia menerapkan untuk setiap stratanya PPS. Kemudian setelah memilih jumlah N blok sensus sesuai alokasi secara sistematik di setiap strata urban rural per kabupaten kota. Kemudian yang ketiga memilih 10 rumah tangga hasil pemutahiran secara sistematik sampling gitu ya. Jadi ini tadi setelah stratifikasi memang agak berbeda nih dengan kalau
tadi kan sebetulnya setelah distratifikasi sudah cukup homogen, bisa random sampling gitu, tapi ini kita menerapkannya PPS gitu ya. Kemudian selanjutnya di tahapan berikutnya di systematic sampling. Nah, untuk yang estimasi provinsi pada Februari, tahapan pertamanya memilih 7.500 dari 30.000 blok sensus estimasi kabupaten kota yang sesuai alokasi. Kemudian di tahap keduanya kita melakukan estimasi memilih rumah tangga ya sebanyak 10 dengan menerapkan systematic sampling ya. Mungkin yang saya sampaikan di aplikasi ini ada yang keluar dari silabus gitu ya. Tetapi saya rasa mungkin ini bisa juga jadi semacam spoiler dulu gitu ya untuk pertemuan berikutnya gitu ya. Nanti teman mahasiswa bisa mendapatkan yang lebih rinci dan lebih teoritis lagi dari teman-teman Bapak Ibu dosen di TK. Barangkali itu bahan materi yang bisa saya sampaikan. Ini saya mohon izin stop sharing. Ibu. Ya. Terima kasih banyak Ibu. Ya, terima kasih Pak Sigit. Itu materi yang bisa saya sampaikan. Silakan jika saya serahkan aja dulu ke Pak Sigit ya. Iya, makasih banyak Ibu Yusniar, luar biasa sekali materi yang disampaikan dari awal terminologi teknik sampling dari dasarnya sampai ke materi sampling acak sederhana yang tersertifikasi. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semua peserta kuliah tamu teknik sampling, ternyata tidak disangka ya beyond expectation, ternyata yang datang sangat banyak. Kami kira hanya sedikit begitu. Baik, barangkali ada yang ingin ditanyakan bagi teman-teman. Sepertinya saya melihat ada yang dari perencanaan wilayah dan kota dan teman-teman dari program studi yang lain. Siapa tahu butuh informasi lebih jelas lagi mengenai bagaimana cara kita mendapatkan data dengan sampling. Bisa ditanyakan ke Ibu Yusniar. Dipersilakan. Kalau ada yang tanya mau silakan unmute boleh atau resen dan ketik di chat juga boleh. Nanti bisa disampaikan. Ini ada yang, mohon maaf Pak Sigit, ini ya, ada yang perencanaan wilayah ya? Iya, kalau saya lihat tadi sepertinya ada yang dari PWK. Oh iya. Ada yang bergabung. Iya. Kebetulan saya ini kan S3-nya perencanaan wilayah, pedesaan. Iya. Jadi ada PWK ya ternyata di sana ya, jurusan PWK ya? Ada Bu, iya, di TK ada PWK. Ya. Iya. Oke, silakan kalau ada yang bertanya. Bisa ketik-ketik atau sampaikan pertanyaannya. Atau mungkin sebelum menunggu, saya berarti BPS ini sangat sibuk sekali ya Bu ya. Kalau dilihat Februari, Maret, Agustus, September tuh ada pekerjaan besar gitu ya. Dan di antaranya ada juga gitu. Di antaranya ada juga, luar biasa. Dari tadi membayangkan, wah berarti pekerjaannya banyak sekali ya. Nah, dulu tuh saya ini Bu, mendaftar juga di STIS tahun 2008 begitu sampai tahap akhir, tapi saya tidak jadi mengikuti di tahap yang terakhir, tinggal tahap wawancara kalau tidak salah, karena saya waktu itu karena dapat beasiswa juga sehingga ya sudah saya lepas dulu yang STIS gitu. Nah iya, kemudian tadi ada juga yang terstratifikasi itu kan jadi kita mencoba dari setiap strata itu memilih mana sampel yang akan kita ambil dan berapa jumlahnya gitu ya Bu ya. Ya. Nah kira-kira kalau misalkan setiap strata itu tidak sama atau tidak rata, itu kan tadi mempengaruhi hasilnya lebih condong ke mana begitu. Karena yang paling berpengaruh dari mungkin banyaknya strata tertentu yang terambil di sampling tersebut. Nah, kira-kira bagaimana Bu usahanya? Apakah harus rata begitu atau tidak, atau biasa saja begitu? Baik, baik, terima kasih Pak Sigit. Jadi saya mungkin karena ilmu statistik sudah lama saya tinggalkan gitu ya. Jadi kadang saya lebih kepada menyederhanakannya saja gitu ya, membahasakannya. Bahwa kan kalau sampel itu sebetulnya dua yang jadi constraint ya. Yang pertama itu masalah biaya sama masalah ini keragaman kan. Bagaimana kita menemukan jumlah sampel yang
optimal gitu ya, jumlah sampel yang optimal supaya biayanya ringan gitu ya. Terus tapi keragaman juga nggak akan merusak hasil nanti ketika kita melakukan estimasi untuk populasi kan, seperti itu ya. Iya, iya. Nah, kemudian, itu tentang sampel optimal harus ada kombinasi mempertimbangkan dua hal tersebut. Nah, tapi nanti kayak tadi, apakah misalnya metode mana yang cocok diterapkan gitu ya? Ya, itu akan kembali kepada maksudnya ya konteksnya seperti apa. Yang seperti tadi saya sederhanakan adalah kalau homogen kayak tadi kan SRS itu sebetulnya langsung saja bisa tepat gitu ya. Kita tinggal kayak tadi misalnya di dalam gelas kopi, ya saya mau coba masih pahit atau enggak gitu kan, sudah manis atau belum, setetes aja mungkin cukup gitu ya, nggak usah juga gelasnya baru ternyata gitu, nggak mesti gitu kan. Dan kalau misalnya homogen ya mungkin lebih baik mengambil sedikit sampel karena supaya biaya nggak mahal. Nah masalahnya itu akan terjadi ketika beragam gitu ya, beragam. Nah kalau beragam itu kan tadi ada satu caranya dengan melakukan tadi pengelompokan stratifikasi. Nah kemudian ketika lakukan stratifikasi yang tadi seperti saya sampaikan, apakah misalnya yang tadi ya nanti kalau misalnya kita tambah akan lebih ini lagi lebih kepada apa dipengaruhi gitu ya. Sebetulnya nggak dipengaruhi kalau secara logika sederhananya, misalnya nih apa ya yang gampang itu seperti apa ya? Seperti yang tadi itu kan, misalnya nih kalau banyak mahasiswa tadi ya, mahasiswa misalnya di dalam satu kampus, mahasiswa perempuannya lebih banyak gitu ya, mahasiswa lakinya sedikit gitu. Nah, kalau misalnya kita mau cari rata-rata tentang misalnya pengeluaran tadi gitu ya, pengeluaran tadi, kira-kira kalau misalnya kita rata-ratakan, pasti akan apa ya, akan kan variatif ya. Tapi misalnya kita sudah tahu informasi cewek si yang perempuan itu akan lebih banyak konsumsi ke yang kosmetik misalnya dibandingkan yang laki-laki misalnya gitu. Nah menurut saya ya lebih baik kita melakukan itu gitu, melakukan penimbang tadi gitu. Jadi kalau yang BPS lakukan memang ke PPS tadi itu sebetulnya lebih mempertimbangkan ke situ gitu. Bagaimana nanti bahwa yang memang memberikan warna ya, memberikan warna istilahnya, memberikan pengaruh gitu ketika nanti memang kuantitasnya lebih banyak itu pasti akan lebih memberikan pengaruh terhadap nanti ukuran estimasi yang kita lakukan gitu. Tapi menurut saya ketika bicara akan menjadi bias atau tidak, saya rasa tidak ya, karena tadi kita sudah lakukan dulu stratifikasi kan, supaya melakukan homogen itu ya, menghomogenkan, kemudian baru masing-masing strata itu yang kita inikan gitu, kita lakukan pengambilan sampel gitu. Ini itu ya. Ya, terima kasih banyak Ibu. Baik, barangkali ada teman-teman yang ingin bertanya, masih ada waktu sekitar 10 menit. Nah, silakan Pak Syalam Ali, dipersilakan Pak. Bisa langsung disampaikan. Salam. Di sini hujan Bu, di Samarinda gimana Bu? Ini kering nih, tapi udah mulai mendung-mendung nih. Oh iya. Silakan Pak Syalam untuk menyampaikan pertanyaannya. Maaf ya, saya sangka tadi udah terbuka Pak. Ya terima kasih Pak Sigit sudah memberikan kesempatan. Kemudian yang saya hormati di sini ada Bu Irma, kemudian ada Ibu narasumber yang sudah banyak tadi saya mengikuti dari awal sampai akhir. Cuman karena ada kendala jaringan mungkin saya ada terdelete tadi sedikit. Yang mau saya tanyakan itu begini Bu, terkadang ketika di suatu populasi ya kan itu ada rata-ratanya itu yang homogen, ada juga yang bisa dikatakan yang heterogen gitu ya Bu, maksudnya tidak isinya itu ada yang cukup jauh, ada yang biasa gitu ya Bu ya, maksudnya bisa kita katakan dalam suatu sampel tertentu itu rata-ratanya hampir mirip, misalkan populasi A, populasi B dan seterusnya gitu kan Bu. Nah kemudian ada di buku statistik di multivariat itu kita disarankan untuk melakukan uji
uji paralel namanya, untuk masing-masing populasi tadi secara bersamaan gitu ya. Apakah misalkan nanti di BPS itu juga ada melakukan uji-uji yang seperti tadi, uji paralel atau uji-uji yang lain, sehingga ketika kita melakukan stratified sampling tadi itu bisa sekaligus ketemu dia ininya gitu, problemnya gitu. Itu ada enggak Ibu? Yang uji paralel itu tadi. Atau bagaimana sih sejauh ini BPS menyikapi yang heterogen tadi gitu, rata-ratanya gitu. Ya Bu, itu aja. Mohon maaf Ibu kalau saya terputus. Ya. Langsung saja Pak Sigit. Ya Ibu, silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Salam atas pertanyaannya. Jadi mungkin saya cerita sedikit ya, kalau untuk BPS sendiri, kita dari struktur organisasi memang kami ada pusat, kemudian provinsi, kemudian kabupaten kota, dan masing-masing level kantor ini masing-masingnya di pusat, kemudian provinsi, dan ini memiliki tupoksi yang agak berbeda mungkin ya. Karena gini, ketika di pusat itu memang karena kami instansi vertikal, kami lebih banyak kepada bahwa yang di daerah ini lebih kepada menjalankan apa yang sudah dirancang oleh pusat gitu ya. Yang dirancang ini termasuk ke dalam desain sampelnya gitu kan, desain surveinya, kemudian juga instrumennya digunakan, kemudian juga samplingnya. Sebetulnya ada beberapa kegiatan seperti Susenas dan Sakarnas tadi, sebetulnya bagaimana menyamplingnya itu yang menentukan adalah sudah pusat gitu, sehingga kami yang di daerah ini mengeksekusi saja gitu, mengumpulkan data. Dan ketika melakukan interpretasi atau analisis, memang itu dilakukan oleh baik pusat maupun daerah gitu ya. Jadi di daerah itu lebih kepada pengumpulan data, kemudian juga mengolah data juga dilakukan, tetapi kita sudah, mungkin yang tadi disampaikan oleh Pak Salam itu uji paralel lebih kepada ini ya, bahwa kita sudah firm gitu ya Pak ya, bahwa sampel ini sudah memenuhi kaidah-kaidah itu sudah teruji gitu ya, dengan yang tadi masalah heterogenitas atau homogenitas. Jadi kita langsung saja gitu, yang di daerah itu langsung jalan gitu Pak. Tetapi kalau misalnya dari rancangan-rancangan yang sudah diberikan, ini kan seperti yang tadi ya, bagaimana desain sampling yang dilakukan oleh itu sudah dipertimbangkan oleh di pusat gitu ya. Makanya ketika mereka melakukan stratifikasi, kenapa harus pedesaan atau perkotaan, pedesaan-perkotaan gitu ya, kenapa menurut tadi ada perumahan elit atau non elit, ini juga dengan mempertimbangkan bahwa bagaimana upaya supaya kita mereduksi gitu ya, mereduksi keragaman dari data-data atau observasi yang akan kita kumpulkan tersebut, unit observasi yang akan kita teliti gitu. Jadi itu saya mungkin belum bisa menjawab uji paralel secara spesifik gitu ya tentang itu, tetapi kalau kita bicara bahwa upaya untuk mereduksi heterogenitas itu pasti dilakukan oleh BPS, karena bagaimanapun kan ketika nantinya kita tidak mau juga hasil estimasi dari pengumpulan data lapangan gitu yang sampel ini malah menjadi bias gitu ya, malah tidak menggambarkan kondisi populasi Indonesia misalnya atau populasi Kaltim gitu ya yang sebenarnya. Karena sekarang aja gini Pak ya, maksudnya yang menjadi ukuran kami mungkin sebagai bahan evaluasi gitu ya, ketika apakah itu sudah cukup representatif, dalam arti kita sudah mempertimbangkan masalah heterogenitas itu gitu ketika melakukan pengambilan sampel ya. Ini kita lihat saja gitu, apakah misalnya indikator-indikator yang kami rilis itu banyak yang mengargue mungkin ya, maksudnya mengcounter, atau misalnya banyak yang protes atau yang tidak setuju gitu ya. Ya mungkin ada saja sih, ada yang pro dan kontra kan biasa gitu ya, tetapi apakah itu
memang terrepresentasi atau tergambarkan dengan fenomena yang umum terjadi gitu. Apakah misalnya ketika indikator kemiskinan dikeluarkan gitu, misalnya ada peningkatan kemiskinan, apakah itu memang tergambar secara kasat mata gitu, secara fenomena seperti itu. Nah, mungkin itu yang dijadikan bahan evaluasi paling tidak untuk kami di daerah gitu ya Pak ya, kalau apakah memang sampel-sampel itu sudah memenuhi kaidah-kaidah yang secara keilmiahan gitu ya tadi, bahwa misalnya heterogenitasnya sudah kita reduksi seperti itu. Tetapi mungkin untuk menjawab uji paralelnya dilakukan atau tidak, mungkin saya tidak bisa menjawab karena memang biasanya konseptual itu dilakukan di tingkat pusat Pak. Seperti itu Pak. Assalam. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya Bu, sama-sama Bu. Yang apa namanya, itu memang isu yang sangat sering terjadi Bu, tidak hanya di BPS, saya nampak di teori-teori statistik itu juga sering menjadi apa namanya, isu hangat ya Bu. Jadi konfirmasi ke Bu Isniar, ternyata memang fakta di lapangan juga seperti itu. Jadi ini mungkin bisa jadi eksplorasi kami lagi nanti ke depannya Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih banyak Ibu Isniar dan Pak Salam. Dari Bapak Ibu yang lain, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Kita masih punya waktu sekitar 4 menit. Permisi Pak. Bu. Oh iya, silakan Gebri. Izin bertanya Bu. Ya, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gebriani Ranti Lembang, NIM 16D1001 dari Prodi Statistika. Saya izin bertanya Bu, apakah ada ukuran atau jumlah minimal dari sampel? Dan sampel kan intinya harus representatif Bu. Nah, bagaimana kita bisa memastikan bahwa kita itu sudah representatif gitu Bu? Terima kasih Bu. Oke, terima kasih banyak Ibu. Mari dipersilakan. Ya, terima kasih. Mungkin tadi ya, kalau yang saya sampaikan di pada pemaparan, kemudian juga di awal dikatakan bahwa sampel ini, penentuan ukuran sampel itu kita tidak pernah minimal kali ya, optimal ya, yang saya rasa optimal. Kenapa optimal? Karena tadi ada constraint bahwa dengan biaya yang terbatas, kemudian kita harus bisa melakukan estimasi terhadap karakteristik populasi gitu ya. Jadi kita ngambil kalau bisa itu dengan biaya yang minimal, kayak prinsip ekonomi sih, biaya minimal tapi hasil yang maksimal gitu kan. Kemudian tapi ada masalah constraint lain lagi gitu terkait dengan tadi keragaman data. Kenapa keragaman data itu perlu kita pertimbangkan atau misalnya jadi constraint? Karena kalau minyak variatif gitu kan, kita akan sulit melakukan estimasi yang precise, yang presisi ya, yang persis gitu ya. Karena sangat beragam tersebut. Nah, jadi sebetulnya kalau apakah ada ukuran minimal sampel, sebenarnya kembali ke dua hal tersebut, masalah biaya dan masalah heterogenitas tadi ya, keragaman data. Yang tadi contoh yang saya sampaikan, contoh sederhana misalnya kan, soal kopi dicangkir gitu kan, dengan batu-batu yang beragam ukurannya di ember gitu. Yang lebih beragam yang mana? Yang batu-batu kan. Kalau kopi itu kan udah, atau teh manis lah ya, jangan kopi, saya soalnya suka ngopi gitu, jadi contohnya ngopi. Kayak teh manis lah. Kalau teh manis itu kan udah homogen kan. Mau mau diambil di dasar dari dasar cangkir atau di permukaan atau di sudut sana, semua sama gitu. Nah, kalau misalnya gitu minimal sampel untuk teh itu gimana? Mungkin setetes cukup untuk menyimpulkan manis atau tidak manis gitu ya. Karena apa? Kalau diteguk semuanya, ya berarti bukan sampel lagi, populasi gitu ya. Dan itu bukan kemaruk itu namanya ya. Jadi kalau misalnya kita analogikan dengan misalnya ada sederhananya rata-rata misalnya anak-anak yang di satu sekolah tertentu tingginya sama gitu misalnya. Terus kalau untuk menyurvei berapa rata-rata tinggi badan anak itu, kita dan setiap responden akan diberikan misalnya souvenir gitu kan. Kita ngambil satu anak kan cukup sebetulnya karena sudah sama semuanya kan, dan souvenir pun kita cuma ya modalnya satu aja gitu, ketimbang kita ambil semua murid terus kita tanyain gitu kan, kita hitung gitu. Jadi
ukuran minimal sampel mungkin lebih tepatnya sampel yang optimal gitu. Nah, lain halnya dengan yang tadi, yang batu-batu dari pasir sampai batu besar di dalam ember. Ya, itu nggak cukup dengan kita ngambil sedikit saja, bisa saja yang terambil hanya yang yang pasir saja atau yang batu besar saja gitu ya. Nah, oleh karenanya ketika bicara berapa minimal sampelnya, ya kayak tadi kita harus melakukan sertifikasi dulu gitu, supaya baru nanti diambil lah di masing-masing strata. Nah, tadi pengambilan di masing-masing strata atau kelompok tersebut, monggo ya tadi terserah gitu kan, apakah mau pakai PPS, mau pakai random gitu kan, tergantung lihat lagi nanti di masing-masing strata tersebut. Tetapi yang jelas ketika lakukan strata, ketika homogen sebetulnya random juga sudah cukup gitu kan, mungkin sedikit saja. Nah, barulah di situ kita bisa minimal sampel bukan optimal, jadi optimal lebih kepada optimal sampel gitu ya. Nah, itu jawaban saya. Kemudian yang kedua, bagaimana memastikan sudah representatif gitu. Ya, kalau mungkin di dalam terapan BPS, representatif itu tadi yang mungkin yang saya jawab juga kepada Pak Salam gitu. Waktu BPS tulis angka pengangguran banyak yang protes enggak gitu kan. Jadi ketika itu tidak, memang itu sepertinya kalau kita statistik memang ya semuanya harus terukur semua gitu kan. Tetapi ada kadang-kadang kenapa ada indikator? Karena variabel itu kan hal yang abstrak ya. Jadi kita cari sesuatu yang terukur gitu kan, namanya indikator. Nah, tapi kalau untuk masalah representatif ini, mungkin kalau secara sederhananya yang mungkin dalam implementasi kami adalah itu tadi, apakah misalnya kita ketika kita mengeluarkan indikator, apakah itu sudah tergambar secara kasat mata, terbaca dalam fenomena, dan ada sebetulnya 10 prinsip statistik yang berkualitas itu ya, itu ada di lembaga internasional terkait UNSD juga gitu ya, Statistical Division. Ya, salah satunya adalah koherensi gitu. Kita bicara koherensi. Koherensi itu lebih kepada apakah misalnya indikator yang kita keluarkan, misalnya kan indikator itu dihasilkan dari sampel yang kita kumpulkan ya, sampel yang kita kumpulkan, kita olah, terus kita jadikan, kita hitung menjadi indikator populasi gitu ya, itu karakteristik dari populasi. Nah, apakah karakteristik atau indikator tersebut yang kita hasilkan itu koherens gitu ya, koherens itu artinya selaras dengan hal-hal lain yang berkait gitu ya. Sebagai contoh misalnya, kalau untuk gambar, karena saya sudah agak ke ekonomi aplikasinya, mungkin saya memberikan contoh seperti ini. Misalnya ada penurunan peningkatan angka pengangguran gitu ya. Angka pengangguran, nah harus dilihat lagi misalnya angka pengangguran Kaltim gitu kan secara umum. Harus dilihat lagi nih di sektor mana gitu ya, pengangguran yang banyak nganggur tuh, yang banyak kehilangan pekerjaan di sektor mana. Misalnya di sektor industri gitu. Nah, baru kita lihat dulu nih di angka lain yang dihasilkan secara independen tentang pertumbuhan ekonomi. Apakah sektor industri di situ tumbuhnya positif atau negatif gitu. Kalau misalnya negatif, oh ya terkonfirmasi seperti itu. Jadi ada prinsip statistik yang harus terpenuhi, yaitu ya, statistik berkualitas itu koherensi. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya kita memastikan representatif atau tidak, kita dilihat ketika misalnya kita sudah melakukan estimasi populasi, apakah dia koherens dengan indikator-indikator lain yang mungkin relevan, seperti itu ya. Saya kira. Semoga menjawab ya, Gebri. Terima kasih Bu. Baik Bu, terima kasih banyak. Baik, sebenarnya saya masih ada pertanyaan lagi dan mungkin Bapak Ibu juga masih ada pertanyaan, tapi waktunya sudah menunjukkan 12.04 di laptop saya. Jadi sepertinya dengan berat hati harus selesai, padahal masih banyak yang ingin didiskusikan. Kalau itu silakan saja, tidak dibatasi pada ruang ini. Ya. Mbak Irma ada nomor WA saya, Pak Sigit juga ada, jadi ya, silakan saja. Ya, terima kasih banyak Ibu. Baik Bapak Ibu dan peserta kuliah tamu teknik sampling, begini, ini adalah akhir dari sesi kuliah tamu. Mungkin ada tambahan dari Bu Irma yang mau disampaikan barangkali? Baik, terima kasih banyak Pak Sigit. Bu Yusnia, terima kasih banyak ya Bu sudah menyempatkan waktunya, sudah membuat materi yang luar biasa ini buat mahasiswa kami di Prodi Statistika, dan juga tadi kami mengundang beberapa mahasiswa Bu dari prodi lain gitu. Karena memang teknik sampling ini banyak juga diterapkan di prodi-prodi lain Bu. Jadi tadi banyak juga yang bergabung gitu.
Terima kasih banyak ya Bu Yusniar. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan lagi ya Bu ya untuk aktivitas yang lainnya. Ya, terima kasih Mbak Irma. Ya Bu, sama-sama. Ini juga titip ya buat Bapak Ibu dosen, mungkin bagi yang mau komunikasi nanti dengan Bu Yusniar, kami bisa berikan gitu ya kontaknya. Ya mohon izin Bu Yusniar jika ada yang mau. Terima kasih, itu saja dari saya Pak Sigit. Mungkin kita sebelum ditutup bisa foto bersama dulu gitu. Oke, baik, terima kasih. Sambil foto bersama ya, saya mengingatkan kepada seluruh peserta untuk bisa mengisi lembar kehadiran, daftar kehadiran. Mohon maaf, kami memperbaiki form daftar kehadiran dari Google Form ke Zoho. Jadi yang di link terakhir mohon untuk diisi ulang karena ada tambahan fitur di situ yang harus diisi. Ini saya ketikkan lagi. Dan mohon berkenan untuk seluruh peserta mengaktifkan kamera untuk kita ambil foto bersama. Oke. Nah, mungkin ada yang berhalangan untuk on kamera ya sepertinya ya. Baik, saya izin untuk ambil gambarnya ya, Bapak Ibu semua dan seluruh mahasiswa. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Oke, sebentar. Sekali lagi, barangkali. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak saya sampaikan kepada Ibu Yusniar dari BPS Kaltim dan Bapak Ibu semua serta peserta kuliah tamu teknik sampling. Semoga di lain waktu kita ada kesempatan lagi untuk bisa sharing ilmu. Mohon maaf atas segala kekurangan yang mungkin dari saya terjadi dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Mohon maaf kalau ada Banyak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Keren sekali. Terima kasih Bu Yusniar. Ibu Irma. Saya izin live ya. Ya Bu. Mari Bu, silakan Bu. Terima kasih Jeffrey. Terima kasih semuanya. Ini ada beberapa mahasiswa yang baik. Ya. Silakan Pak. Bapak Ibu, Pak Aska, terima Pak Sigit, kasih. Pak Aska juga hadir. Pak Salam hadir, ada Bu Farida. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya. Silakan. Apa mau diskusi lanjutan atau langsung ini? Kita diskusi boleh. Ada ini tadi ya, mungkin Bapak Ibu juga bisa absen gitu. Di Ya. stop dulu kali record. Oh ya, maaf saya lupa. Terima kasih semuanya ya, saya stop record.